sebenarnya dari ada namanya audit dan itu random dan itu tidak ada diskusinya. Tapi kalau kita bicara sendiri, seperti warung tadi, kalau bukan apa itu kan tidak yang otomatis kembali kepada gimana gimana yang mananya yang dipidanain? Misalnya perusahaannya koperasi bisa dengan pengurusnya karena mungkin dari itu. Ya, terus. Di lapangan Pak, transaksi itu ada banyak macam. Saya ingin contohkan saja, ketika antum beli motor bekas, seringkali dikasih fotokopi pemilik pertama, yang namanya tertera di BPKB. Kemudian pembeli mau kas, menjual kembali kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan fotokopi itu disertakan. Nih, kalau antum mau balik nama, pakai nama orang ini, pakai nama pemilik pertama. Terjadi 10 kali transaksi. Transaksi kedua, ketiga, keempat itu tidak muncul pajaknya karena tidak dibalik nama. Yang akan muncul pajak adalah ketika yang pajaknya sudah habis nanti mepet, dia akan setor pajak, mau tidak mau dia harus balik nama, kecuali bila pemilik pertama masih mengizinkan. Tapi Pak, tidak apa-apa, saya bayarkan pakai nama orang pertama. Nah, ini adalah satu kasus di mana kita tidak harus selalu menjadi pihak yang bertransaksi walaupun realnya kita bertransaksi. Realnya kita bertransaksi seperti pada kasus tadi. Sehingga ketika koperasi dalam hal ini melakukan transaksi dengan skema murabahah sebagai contoh konkretnya, murabahah yang sesuai aturan syariat adalah ketika ada konsumen berkata kepada koperasi, tolong beli mobil merek A, kriteria A, B, C, D sampai Z lengkap yang ada di showroom, nomornya showroom Pak Bejo misalnya gitu. Nilainya sekian. Kalau Anda beli dengan harga sekian, saya beli dengan harga sekian. Saya siap membeli mobil itu dari Anda dengan harga sekian. Akhirnya koperasi belilah mobil tersebut. Beli mobil itu dari dealer. Mobil diantarlah ke kantor koperasi. Berkata kepada nasabah, konsumen, koperasi hari ini sudah punya mobil yang Anda inginkan. Silahkan dibeli. Maka terjadi transaksi kedua antara nasabah konsumen dengan apa? Dengan koperasi. Ini namanya skema murabahah. Dan saya yakin antum sudah familiar dengan akad ini. Haruskah transaksinya 2 kali di notaris? Koperasi transaksi balik nama, kemudian koperasi transaksi lagi dengan konsumen end user, dan ada proses ikatan jual beli balik nama lagi, maka akan muncul 2 kali pajak, 2 pajak penjualan, 2 pajak pembelian. Kenapa tidak koperasi? Proses administrasinya digunting. Transaksi antara koperasi dengan dealer diistilahkan dengan transaksi bawah meja. Sudah saya beli, ada komitmen ikatan jual beli atau MOU atau apapun namanya, dibayar atau bayar nanti setelah selesai dengan end user, itu mekanisme saja. Iya, kemudian kalau kayak gitu itu kelihatannya udah pada cerdas. Nah, ini kan salah satu opsi. Ini salah satu opsi bahwa tidak semua transaksi itu harus digrepsikan, diformalkan, urut tahapannya. Ada tahapan-tahapan yang bisa dipangkas dalam formalitasnya, walaupun realnya tetap harus berjenjang. Ini contoh kasus dalam jual beli.
ketika kita ingin dalam koperasi misalnya menggunakan skema istisna, kita juga tidak harus muncul sebagai pihak yang bertransaksi koperasi. Karena istisna itu kan ada subkontrak kepada pihak ketiga. Kenapa tidak dalam dokumennya dibuat formalitas laporan keuangannya antara supplier langsung dengan end user koperasi ada di balik layar. Walaupun realnya supplier itu bekerja di bawah kontrol koperasi. Ini strategi-strategi yang bisa dilakukan tanpa kita harus berbohong, tanpa kita harus memanipulasi, tapi nama kita saja tidak dimunculkan dalam transaksi tersebut. Siap, Ustaz. Insya Allah itu ide-ide itu udah cerdas kan? Ini udah praktek. Udah profesional itu kerjanya, Ustaz. Tinggal nanti mungkin masalah ada halal haramnya aja tuh poin-poin itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang halal haram, Pak, halal haram itu beda dengan formalitas. Hibah tanpa dibalik nama itu halal. Jual beli tanpa dibalik nama dalam dokumen formal itu halal. Kemudian gimana Pak? Nikah tanpa formalitas itu secara hukum syariat halal, walaupun resiko ditanggung penumpang sendiri, gitu Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke satu lagi mungkin dari peserta, ya silakan. Masih ada baterainya Pak? Jadi sedikit saya tekankan agar tidak ngambang jawabannya, bahwa semua pilihan itu ada risiko. Diformalkan itu risikonya, pajak harus dibayar apa adanya. Ketika kita membuat langkah-langkah seperti tadi diinformalkan atau tidak dimunculkan, itu juga ada konsekuensinya. Bisa jadi salah satu pihak tidak komit dengan perjanjiannya. Akhirnya celakalah kita. Duit keluar tidak mau bayar. Kalau Anda kan tidak muncul namanya, data formalnya apa? Anda kok mau nagih saya? Itu resiko pilihan gitu. Iya, kalau kita orang kampung saya makan buah si malakama. Jadi dimakan ini mati ibu, dimakan ini mati bapak. Ya itu terserah kepada penumpang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsyad dari Prasia Rahmat, Kalimantan Selatan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, 2 bulan yang lalu kebetulan saya membantu rekan saya gitu kan menghadapi satu kasus yang tidak biasa terkait perpajakan. Singkatnya, ini perusahaan adalah perusahaan properti ya, rumah subsidi dan komersil, dan kita dapat kunjungan dari AR dan waskonnya. Singkatnya lagi, kita diminta, ini prosesnya panjang ya Kak ya. Kita diminta untuk membayar billing yang udah mereka buat. Karena sebelumnya kita udah berproses atas tagihan tertentu, tapi tidak bisa terbukti gitu kan. Pada akhirnya mereka minta bayar billing yang udah mereka buat. Itu udah 2 kali kunjungan ke kantor atau baru 3? Kita yang ke KPP, dia yang datang ke kantor gitu kan. Ya. Nah, pada akhirnya mereka bisa dibilang menyerah gitu kan. Ya udah bayar aja nih sesuai tagihan. Ya. Sebesar 11 juta. Dari potensi di awal itu sekitar 2 sampai 4 miliar lah. Ya. 11 juta. Pertanyaannya? Kebetulan saya mau tetap fight gitu kan, makanya tidak mau bayar. Cuman si direktur itu ditakut-takutin, diancam, dah bantu aja biar kita nggak ada ini lagi gitu kan urusan. Tapi kalau nggak dibayar nih, saya pastikan tahun depan pemeriksaannya intensif. Ya. Dan saya pastikan kita akan banyak temuan gitu kan. Dia ada ancaman seperti itu. Akhirnya luluh nih teman saya, kan ya udah kita bayar aja. Nah itu
membayar sesuatu yang tidak ada ininya, tidak ada masalahnya gitu kan, tidak ada utang pajak, tapi kita bayar itu Kok untuk nggak ada bantu utang dia. pajak? Kan dia udah tagihkan ke kita. Dia Tapi- memproyeksikan Anda bayar segini, selesai urusan kita. Dan itu kan uangnya kita store ke negara, bukan ke kantongnya dia. Tapi kan Jadi pajak pertanyaannya ke kantongnya dia atau ke negara? begini, pajak itu kan harus dibuktikan apa yang kita bayar. Nah ini mereka tidak bisa buktikan. Pada akhirnya untuk mencapai targetnya dia, yang minimal adalah 11 juta untuk dibayar biar nanti aman gitu. Sorry Mas, kita simpulkan aja, jangan terlalu banyak waktunya. Mohon maaf. Kira-kira pertanyaannya ke Ustaz, apakah halal dikerjakan atau tidak dikerjakan atau gimana? Atau terus gitu? Iya, perusahaan kan akhirnya bayar karena ancaman itu dari sisi syariahnya gimana tuh? Kita mau bayar tidak? Siap. Nah, sedikit Pak. Untuk Pak Rio, saya mau tanya, AR itu sama Waspan atau pajak itu ditargetnya kasus apa nilai gitu kan? Oke, dua pertanyaan ya. Buat Ustaz satu, buat Bang Ibnu satu ya. Iya, bukan Bang Satrio, Bang Satrio. Terima kasih. Silakan Ustaz. Dosa itu ada yang dua arah, seperti berzina. Ini diskusi waktu ngopi tadi pagi nih Ustaz. Ada dosa dua arah. Dosa itu ada yang dua arah seperti berzina. Tapi ada yang satu arah, walaupun rupanya hampir sama, wujudnya hampir sama. Pemerkosaan itu dosanya satu arah, korbannya tidak berdosa, dia dizalimi. Sedangkan berzina itu asasnya suka sama suka. Sehingga kita harus bisa bedakan dalam menilai suatu masalah, kita sebagai pelaku atau sebagai korban. Satu dosa yang sebetulnya normalnya itu dilakukan dua arah seperti perzinaan, kalau kita sadar sebagai pelaku ya dosa, tidak usah cari alasan. Anda pelaku dosa, titik. Solusinya cuma satu, segera akui, bertobat, beristighfar. Jadi kalau Anda sebagai korban, kita tidak lagi bisa bicara tentang normalnya, harusnya. Karena ini adalah penjahat yang punya kesempatan, punya kekuatan, punya kejahatan, punya niat jahat. Dia tidak lagi takut dengan diingatkan ittaqillah, gitu enggak. Pokoknya dia mau berbuat kejahatan. Maka ketika dalam kasus semacam ini, solusinya adalah tadi kondisi kedua, ada truk blong remnya. Maka Anda tidak lagi bisa, seharusnya saya sudah berjalan di trotoar, mobilnya harusnya jalan di jalannya, ini sudah normal, benar, undang-undangnya benar. Ya silakan pakai dalil itu Pak. Besok kita akan sholati. Lalu gimana? Yang loncat ke sungai Pak, agar tidak ditabrak, sakit. Iya, itu kondisi yang secara logis kita akan berkata wajib agar kita tidak ditabrak truk. Jadi bayar Ustaznya 11 juta. Iya Pak, kurang lebih gitu. Mas, ini Mas. Ya, jawaban Ustaz bayar ya. Iya. Jangan jadi sibuk. Udah langsung got aja. Daripada patah-patah gitu ya. Kalau patah mending Pak. Patah mending ya. Disolati itu. Silakan dari sisi perpajakan Bang Ibnu akan menyampaikan. Mungkin pertanyaan tadi apa namanya? Target ya. Enggak, target itu nilai, ujungnya nilai. Jadi memang nilai ya, nilai per kantor kan pertama nilai per nasional akan dibagi per daerah, ambil turun lagi ke KPP. Ya. Jadi sudah pas pimpinan beliau menyatakan itu langsung bayar ya? Karena target ya. Iya, sudah terbaik. Jadi lebih baik, itu udah nasib baik gitu. Tapi ada yang lebih parah lagi gitu. Dia nggak mau negosiasi gitu. Jadi dia yang membuat kan, Bapak bayar segini aja. Kita nego lagi tuh, dia nggak mau. Tapi memang yang jual turun itu udah cukup baik. Jadi memang targetnya yang untuk kita itu memang segitu. Ya, ya sudah diperkosa berarti.
biarin aja, bayar aja. Oke, selesai satu sesi sebentar. Kebetulan ini orang pajak juga mau nanya nih, Ustaz. Masya Allah, ini orang pajak juga boleh nanya di sini nih. Jadi bukan orang koperasi aja. Kita kasih satu suara ke beliau. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ada Vincenzius Rendra, Ustaz, ada di sales marketingnya Xbrand.id. Xbrand.id. Ini Ustaz, keresahan para pelaku usaha dan bisnis, Ustaz. Karena ada beberapa ikhwan atau saudara-saudara kita yang menganggap bahwa pajak itu tidak disyariatkan di dalam Islam. Dan bahkan ada yang menghukumi bahwa pajak itu haram. Ada yang menghukumi seperti itu. Lalu pajak itu kan bisa menjadi ancaman dan juga menjadi peluang kan gitu. Apabila para pengusaha itu mengikuti fatwa yang pertama kalau wah pajak nggak usah dibayar deh, akhirnya yang terjadi adalah dapat surat minta dari kantor pajak gitu. Nah sebaiknya kalau ditimbang dari dari sisi syariat, mudarat dan hukumnya itu mungkin ini bisa mengedukasi juga untuk para pelaku bisnis. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kita tetap untuk lapor atau memang ya itu tadi berpedoman pada yang pertama itu gitu. Secara ngomong Saya ingin jawab dari dua sudut. Sudut pertama tadi yang saya gambarkan, kalau kita berpikir tentang eksistensi kita ditabrak truk atau kita loncat parit, maka pilihannya ya loncat parit. Selamat, walaupun luka-luka, walaupun lecet-lecet, Pak, mungkin bisa jadi patah tulang juga, tapi bisa sembuh itu, Pak. Tapi kalau nyawa kita yang melayang, tidak ada spare part-nya. Kalau Anda memaknai anjuran antum, berarti tetap kita ikuti yang memang sudah menjadi sesuatu hal yang sifatnya umum, ya kita ikuti sebagai kita yang punya koperasi ya lapor gitu. Betul. Karena kita tidak pada konteks sedang membicarakan bisa tidak dirubah, bisa tidak dihindari. Tidak ada ruang untuk menghindar. Pilihannya bayar, nurut, atau nekat. Nekat itu berarti mati, dead, Pak. Gitu. Ya. Itu pilihannya itu. Ya orang yang bijak pasti akan bayar. Ya. Makanya jargonnya itu orang bijak taat pajak. Itu memang betul, Pak. Karena opsinya cuma itu, satu dari dua, tidak ada opsi ketiga. Dari sisi lain, karena ini satu sistem yang sudah berjalan dan tidak bisa dihindari, dan kita bukan dalam konteks ditanya ada opsi lain tidak, bukan. Kita hanya dalam kondisi real apa yang harus dilakukan. Saya ingin memberikan sebuah cerita. Ibnu Taimiyah ditanya di zaman beliau abad ke-7 Hijriah. Carut marut sistem pemerintahan zaman dulu itu juga sudah ruwet, tidak karuan, Pak. Lebih buruk dibanding hari ini. Jadi jangan dibayangkan bahwa Ibnu Taimiyah itu lebih beruntung hidupnya dalam hidup di sistem pemerintahan yang clear, bersih. Tidak. Beliau hidup di sistem pemerintahan yang carut marut, bisa jadi lebih buruk dibanding zaman kita. Beliau ditanya, dan ini terdata di Majmu' Fatawa jilid 29. Ada satu pasar di mana di sana dikuasai oleh preman. Makas itu pungli. Ya di beberapa daerah kan gitu. Tidak seorang pun boleh berdagang di pasar tersebut kecuali dia harus bayar koran. Uang keamanan lah bahasanya. Sekarang masih jalan terus. Masih jalan itu, Pak. Ya. Nah, namun karena pasarnya besar, ketua premannya itu butuh akuntan. Kalau bahasa kita sekarang butuh keuangan yang mencatat siapa yang sudah bayar, berapa bayarannya, tagihannya berapa, kapan dia udah bayar, itu dibutuhkan seorang akuntan. Bolehkah orang baik, orang soleh, ahli akuntan menerima job tersebut? Jelas nih Pak, ini sudah pungli, ya, sudah tidak ada pasal, tidak ada undang-undangnya jelas. Hanya saja dia jadi centeng pasar, siapapun yang berdagang di situ akan dilindungi sama dia, tidak diganggu oleh teman-temannya, oleh ini pasuk ya, ini dapur saya lah bahasa gitu, ini kan ladang saya gitu. Hanya itu yang didapat.
Kalau tidak dia akan diganggu oleh anak buahnya. Nah, menjadi akuntannya, bendaharanya, keuangannya, kasirnya, preman itu boleh tidak? Ibnu Taimiyah berkata, ini satu hal yang luar biasa, menggambarkan kecerdasan beliau. Ini adalah satu mekanisme, satu sistem yang tidak bisa dihindari. Anda yang jadi atau orang lain yang jadi di posisi tersebut, sistem ini akan terus berjalan. Tapi kalau pos ini, jabatannya diisi orang baik, dia bisa jadi berpihak kepada pedagang, meringankan. Bos, tolonglah ini orang kasihan, anaknya banyak, miskin, keluarganya sakit. Penyampai informasi. Boleh enggak bulan ini dikurangi lah, bos, kasihan ya. Ya sudahlah, kau itu memang dari suku kamu, misalnya gitu. Tapi akhirnya dikurangi kan tagihannya. Yang kedua, yang sudah bayar tidak ditagih ulang. Ketika pos ini diduduki oleh orang jahat lagi, sudah bayar pun ditagih lagi, kamu belum bayar. Dipermainin lagi. Oh, kamu harusnya bayar lebih gede, lebih besar, dilapor-lapor. Kamu kan bulan ini untungnya lebih banyak gitu. Akhirnya bebannya dibesarin. Sehingga kezalimannya lebih besar. Sehingga siapapun berada dalam satu posisi yang bisa meminimais kerusakan, memaksimalkan kebaikan, maka menduduki posisi tersebut bagaikan jihad fisabilillah. Itulah kawan-kawan kita di kantor KPK yang mesti tahan. Saya katakan pada sering saya sampaikan ketika ditanya tentang bekerja di bea cukai, di pajak, pos ini tidak mungkin ditutup. Ini sudah sistem yang ada di negara kita. Pilihan satu-satunya bukan kita terus hanya dalam mimpi. Andai kalau idealnya itu tidak Islami cara berpikir itu. Andai itu tidak realistis. Orang Islam itu orang yang realistis. Satu-satunya peluang yang tersisa adalah duduki kursi tersebut, tegakkan aturan sebaik mungkin, kalau bisa bahkan buat usulan ke pemerintah agar ada pembebasan pajak untuk kelompok-kelompok tertentu, meringankan agar tidak dibuatkan pasal-pasal yang karet, ditarik sana tarik sini, agar tidak terjadi kasus semacam ini. Ini ya gara-gara yang duduk di situ saya adalah rasa tadi AR-nya juga ikhwan. Dari sekian ratus juta jadi 11 juta, saya menarik itu melihatnya itu. F1 atau akhwat, Pak. Oke, Ustaz. Ya, kira-kira gitu, Pak. Satu lagi Bang Satrio, mungkin ini berapa jam lagi nih waktunya? Ada 3 jam 4 jam lagi nih. Udah ini belum baru permukaan ini. Ya, Bang Satrio, antum berbisnis untuk di travel dan lain-lain. Tadi di sisi di sisi properti. Mungkin ada hal-hal yang mungkin yang menarik mungkin untuk berbagi pengalaman dari rekan-rekan di sisi koperasi yang atau pimpin, ada nggak? Silakan. Untuk masalah pajak dulu ya. Mungkin bukan menarik ya. Mungkin gini, pasti jadi perhatian bahwa ketika kita main di Norma Nusantara, kita itu kan margin bisa didapat per tahun mencapai 35% minimalnya. Minimal 36%. Minimal 36%. Nah, yang jadi masalah nih, yang mungkin jadi pertimbangan bahwa SHU yang dianggap kenakan pajak dianggap sama Bang Ibnu semalam bahwa SHU yang di bawah 240.000. Ya. Sementara 240.000 per tahun per bulan, berarti 240.000 dikali 12 sekitar 3 juta. 2-3 juta lah kalau per tahun. Sementara kalau misalnya kita itu kan kalau dipotong dengan pengurus, dipotong dengan angka estimate mungkin diterima bersih sama nasabah SHU sekitar 16%. Ya. 16% itu kalau dia di angka 15 juta nilai modal pokok wajibnya, berarti bisa mencapai hampir 2 juta. Gitu. Jadi tahun ketiga dia sudah mencapai lebih dari itu. Nah, kira-kira kalau misalnya di dalam ini kan pajaknya bercampur nih. Pertama kita sebagai pengusaha dan pengelola itu udah kena pajak tuh, potongan. Keuntungan perusahaan kemudian dibagi pada para komisioner atau penyelenggara kita kan. Oke, kita mulai dari pajak tahunan dulu ya, masih dulu ya. Pajak tahunan perusahaan ya, badan ya. Pajak badannya ya, dulu. Oke. Ini kan terus ada 2 badan, kemudian ada
saham atau anggota koperasi. Iya, anggota koperasi. Karena kan koperasi sebagai pemilik perusahaan. Ya. Anggaplah dia sebagai komisioner atau itu berapa persen biasanya Mas Ibu? Bang Satrio berapa? Gimana? Ya, berapa persen yang dikeluarkan untuk pembagian SAU tadi? Oh, kalau selama ini atau nggak perlu dibagi di apa kan? Di store kan pajak atau nggak perlu dilaporkan? itu wajib dilaporkan. Iya, kalau mau mengurangi gampang juga. Ini ada Pak Cipto, jadi CSR-nya dititipkan ke Asindo dulu, Ustaz. Oh, iya. Iya, jadi kalau untungnya banyak, titip aja ke Asindo dulu gitu. Tapi bagaimana sedihnya nanti di belakang layar nanti bicara sama masih mau nanti. Itu salah satunya itu. Itu kalau cara cerdasnya itu. Untuk menyembunyikan itu ya Pak ya, atau bisa sekalian pendapatan koperasi bisa di situ. Bisa, mungkin ada triknya. Itu mungkin perlu beliau datang ke sini untuk lebih capri-capri nanti. Kalau di forum mungkin nggak mungkin ya. Iya, terbatas juga waktunya. Jadi pertanyaan ke Ustadz mungkin tentang apa tadi? Ada mungkin ke pajaknya langsung? Ada yang poinnya apa? Kira-kira tadi karena akibatnya ini kan pajaknya berlapis nih. Sebagai pengelola, ibarat kita bicara sebagai badan koperasi nih. Pertama saya sebagai pemilik perusahaan kena pajak ya. Yeah. Kemudian saya kan punya teman-teman yang ngumpul dana yang akhirnya kita beli perusahaan ini misalnya. Yeah. Saya beli perusahaan dengan saham. Saya belum paham. Takut saya miss sama kawan-kawan. Berarti pengumpulan dana lewat koperasi. Yeah. Oke. Okay. Nanti koperasi mensupport PT. Ya. Oke. Okay. Support PT ataupun bahkan dia memiliki PT itu sendiri. Ya. Tapi kan ada bagi hasil apa? Jadi sumber dana kita woro-woro di koperasi kan lebih mudah. Ya. Nah, tapi yang apanya, yang landingnya PT juga, dan itu juga kawan-kawan juga yang punya gitu ya. Nah, ini menarik ini. Ya, silakan mungkin ada trik and triknya mungkin. Ya. Masih belum. Memang pajak di negara kita berlapis dan berjenjang. Kalau kita hitung makanan yang kita makan hari ini itu dari petani sudah dipajaki tanah, dipajak pembangunannya. Kemudian ketika dia jual kepada tengkulak, kena pajak penjualan dan pembelian. Tengkulak nanti dijual kepada pengecer, kena pajak penjualan pembelian lagi. Terus kepada end user akan kena pajak lagi. Nah, ketika tengkulaknya itu berbadan hukum, maka dia akan lagi kena pajak PH. Keuntungan di akhir tahunnya dia harus bayar pajak lagi, selain pajak transaksi PN-nya. Ketika nanti ada SHU, pembagian keuntungan kepada pemilik saham, keluar pajak lagi, Pak. Kalau ternyata pemegang sahamnya itu koperasi atau PT lagi, kena lagi itu, Pak. Karena nanti akan dari koperasi berbagi kepada SHU, kepada anggota. Memang kita tidak bisa pungkiri pajak di negara kita berjenjang dan berlapis. Nah, bagaimanakah mensiasati itu? Itu murni pada trik pada di tangan beliau, seni masing-masing. Nah, sebagaimana juga kos operasional itu juga bisa dibikin berjenjang dan berlapis genti, Pak. Di mana sendal jepitnya direktur itu bisa jadi difasilitasi. Sendal jepitnya dicuci, diservis, dikeluarkan kosnya gitu. Kan kotor dipakai itu, Pak. Ada servis untuk nyuci sendal jepitnya. Itu memang sekolahnya beliau tuh. Nah, kayak gitu, poin-poin itu nomor apa namanya? Jadi daripada membesarkan gaji, besarkan fasilitas, Pak. Karena kalau gaji kena pajak lagi nanti, Pak. Tapi kalau fasilitas kan ada pajak ya, Pak ya. Ada juga, ada batasnya juga. Iya. Jadi kalau misalnya itemnya dibikin 100, Pak. Pakai alpat kena juga gitu. Itemnya dibikin banyak, Pak. Silakan. Kasih Ustaz. Yang mau saya jawab sudah didorong. Jadi beliau sudah berkonsultan pajak, jangan. Itu bisa masukkan anggota dana Ustaz. Silakan. Jangan pernah masih. Oh, udah jawab semua. Terjawab semua ya. Silakan, Pak. Ada yang Bapak mau tanyakan? Yang mana? Sebentar, Mas ya, Bapak. Kira-kira ada nggak cara untuk bisa memutus berlapisnya tadi selain yang masalah fasilitasnya? Karena kalau misalnya nasabah
nasabah koperasi ini kan kalau misalnya dia sudah punya penghasilan, misalnya oh ternyata nasabah ini bekerja di sebuah perusahaan, ini kan PP 21 tuh untuk akhirnya. Tapi SHU ini pajak yang dibuat PP 21 namanya PP 21 ekstra ya. Ini 4 ayat 2. Maksudnya 4 ayat 2. 4 ayat 2. Final. Jadi kalau BPH 21 itu kan tidak final ya. Jadi kalau yang tidak final itu bisa dikreditkan. Saya bingung, apa itu bisa dikreditkan? Gampangnya bisa dicicil. Jadi misalkan nanti di ujung itu pajaknya 100, tapi karena kita sudah pernah bayar pajak entah apapun itu bisa dikreditkan atau sudah bisa bukan jadi pengurang. Jadi pengurang. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya ya kalau misalkan digelondongkan pajak kita 100, tapi karena kita pernah melakukan transaksi ini pajaknya 10, 5, nah itu jadi pengurang. Jadi dari 100 ini kita udah pernah bayar yang mana aja nih, 10, 5, jadi tinggal sisanya, kurang lebih begitu. Kayaknya Bang Satria perlu Japri, apa yang konsultan pajak gitu. Banyak hal yang harus ditanyakan kita. Mana tahu beda hitungan pajak di Medan sama hitungan pajak di sini. Oh di Medan lebih ganas lagi misalnya. Soalnya ketua apa namanya kota para ketua ya, lebih lagi taweran. Oh siap. Silakan Pak, silakan Pak sudah di Bapak. Afwan Ustaz MC menyampaikan kepada kami kereta untuk jam 11 Pak. Siap. Keinginan kami tetap masih berkumpul dengan antum, tapi takutnya ketinggalan kereta. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ya Manila, semoga apa yang silakan tutup dulu Ustaz. Sekali lagi ilustrasi tadi yang saya berikan bahwa ini pajak itu karena ruang yang kita miliki hanya sebatas menjalankan, membayar, maka tidak ada opsi untuk mengatakan tidak. Karena kita hanya ada satu pilihan, bayar atau mati. Itu opsinya itu. Kalau tidak bayar, suatu saat akan menjadi temuan dan kalau tidak dipenjara, dicabut izin usahanya, didenda yang besar, maka pilihannya hanya satu tadi, bayar. Namun tentu seperti tadi karena polanya di Indonesia itu dasarnya adalah pengakuan, laporan, self assessment itu ya, kita lapor sendiri ya, itulah haruskah kita menjadi orang yang pandai membuat pembukuan atau kita tidak usah jadi orang yang pandai lah gitu, tidak usah jadi orang yang tertib pembukuannya asalkan uangnya tidak hilang. Makanya Umar bin Khattab memberikan satu kesimpulan manajemen dalam rekrutmen karyawan. Beliau mengatakan kalau merekrut karyawan untuk menjaga uang, menjaga aset, maka rekrutlah orang yang amanah, duitnya tidak hilang walaupun pembukuannya kacau balau. Merapikan pembukuan gampang, tapi kalau mengembalikan uang yang hilang tidak ada caranya Pak. Itu caranya. Jadi kalau kita ingin merekrut orang untuk menjaga uang, carilah orang yang amin, terpercaya, uangnya tidak hilang, walaupun ini banyak dana siluman Pak. Kok ada duit tidak terlaporkan, dari mana transaksinya? Gampang, kita buatkan transaksi. Gampang itu Pak. Nah duit masuk Pak, bukan duit keluar, Kalau duit keluar celaka itu Pak. Jangan cari karyawan yang pandai membuat uang keluar, tapi tidak bisa pandai membuat uang masuk. Jadi kalau untuk bagian keuangan, carilah orang yang megangi uangnya itu kencang banget. Tapi pembukuannya berantakan, nggak apa-apa. Pembukuan berantakan nggak apa-apa, karena ada duitnya, ada Pak, aman. Ada yang senang banget loh, Mas Gilang tuh Ustaz. Kata dia laporan aman Pak, duitnya masih bisa pegang Pak gitu, nggak kemana-mana. Tapi dari mana duit Pak? Ngerti Pak, kok tahu-tahu ada di tangan saya katanya gitu. Ini sejak zaman Umar bin Khattab sudah kayak gitu Pak. Jadi antum pusing dari mana transaksinya? Nggak usah masalah. Selama ada uangnya, solusinya gampang. Tapi kalau kita ingin mencari orang yang tidak pegang uang,
tidak pegang aset. Dia misalnya operator, dia menjalankan mesin, dia hanya pimpro di lapangan, tidak mengeluarkan barang, tidak mengeluarkan uang. Maka carilah orang yang profesional, betul-betul luar biasa pekerjaannya. Karena yang kita butuhkan adalah skillnya dia. Sedangkan bagian keuangan yang kita butuhkan, uang kita bukan dia. Kamu pergi tidak apa-apa, yang penting ini ditinggal. Ya. Tapi kalau dalam pekerjaan skill, jangan pergi. Pekerjaannya tidak bisa beres kalau dia pergi. Dia harus duduk di tempat, dia harus mengerjakan. Ini sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab strateginya seperti itu. Ya, jadi dalam laporan pajak pun demikian. Yang penting duitnya masih di tangan, Pak. Kalau sudah laporannya ditolak, dikenain denda, duitnya sudah tidak ada, itu mau dibayar pakai apa juga nggak bisa, Pak. Ya, itu spiritnya gitu. Kira-kira silahkan diimplementasikan, di breakdown dalam kebijakan pengelolaan keuangan pajak, silahkan itu, karena itu sudah problem dari zaman dahulu seperti itu, solusi dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, dari Anas demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Aksindo baik secara asosiasi ataupun secara anggotaan kita semakin punya kontribusi di masyarakat dalam menggerakkan sendi-sendi ekonomi syariat. Tadi pagi saya sudah sampaikan di sela-sela subuh, kita jangan melihat aktivitas kita sebagai aktivitas personal. Lihatlah dampak global dari aktivitas kita. Hadirnya koperasi, hadirnya antum dalam usaha-usaha aktivitas ekonomi, lihatlah itu bagian dari puzzle-puzzle ekonomi umat. Itu adalah bagian dari puzzle-puzzle yang merangkai kehidupan sosial kemasyarakatan. Antum hadir memberi solusi bagi orang yang bermasalah. Baik permodalan, baik pengadaan barang, ataupun orang yang ingin investasi, punya modal tapi tidak bisa mutar. Antum hadir itu juga bagian dari bukti bahwa konsep syariah itu aplikatif. Safety, aman. Konsep syariah itu berkeadilan. Konsep syariah itu transparan, jujur, baik. Maka kita harus sadar, hadirnya kita di tengah masyarakat adalah bukti. Orang akan mengatakan, oh ternyata Islam itu indah. Ketika antum berhasil membuktikan bahwa nilai-nilai syariat dalam perniagaan itu sukses, maka antum punya kontribusi berkata kepada masyarakat luas, Islam itu indah, Islam itu agama yang benar. Dan semua itu harus dibingkai, disertai dengan niat billahi azza wajal. Sehingga dengan dibingkai niat billahi azza wajal, aktivitas kita akan bernilai ibadah. Bukan sekedar komersial, bukan sekedar perdagangan biasa yang akan berakhir dengan akhirnya kematian kita, kehidupan kita, tapi ini akan menjadi sebuah ladang pahala. Antum bisa bayangkan kalau ternyata akhirnya hadirnya koperasi, terjadinya praktek-praktek perniagaan, permodalan, kerjasama antara pemodal, konsumen, pedagang yang sesuai dengan syariat, kemudian ditiru, diteladani oleh masyarakat luas, oleh anak cucu kita yang merintis, kita yang mengawali, maka ini akan menjadi jariah antum semuanya. Antum mati, tapi antum sudah meninggalkan jejak yang menjadi teladan, menjadi pionir. Antum telah mendobrak kebuntuan selama ini, akhirnya ditemukan solusi-solusi yang aplikatif sesuai dengan aturan syariat. Ini adalah jariah antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Aksindo seluruh anggotanya dan kemudian memberikan kekuatan kepada antum semuanya untuk terus bisa berjuang mengaplikasikan, mengajarkan, mencontohkan perniagaan yang sesuai dengan aturan syariat. Itu dari anak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.